tradisi orang setelah tidak adanya Yesus Kristus itu, dengan jeda waktu itu Pak, barulah ada orang yang menulis Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri atau ahli-ahli gospel itu, dipercaya yang ditulis pertama itu namanya Gospel Markus Pak, yang kedua nih. Ini ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. Ya. Kemudian kira-kira 10 tahun berikutnya, Gospel Matius dan Gospel Lukas menyadur dari Gospel Markus, kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber berita yang beredar di masyarakat. Karena Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, maka ceritanya kurang lebih sama gitu. 3 gospel ini disebut dengan gospel sinoptik gitu. Kemudian ada gospel terakhir yang disebut dengan gospel Yohanes. Yohanes ini ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Sekarang apakah betul penulis gospel ini yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ternyata tidak Pak. Ternyata yang menulis gospel ini adalah orang-orang yang dipercaya berpendidikan tinggi, berada di wilayah yang bukan wilayah aslinya Yesus, dan bukan saksi mata. Siapa kira-kira orang-orang ini? Orang-orang ini tidak menulis atau tidak mengaku saya bernama Matius menulis gospel ini untuk jemaat di mana gitu, enggak. Semua gospel yang 4 tadi itu namanya anonim atau tidak ada nama gitu. Terus kemudian nama-nama itu dari siapa? Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nama-nama itu diberikan oleh bapak-bapak gereja awal di abad kedua. Yang pertama oleh Santo Papias di tahun 135 Masehi. Yang kedua oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Tuhan mengilhami manusia berdosa untuk menulis Alkitab. Karena yang dikabarkan Alkitab adalah kabar Injil, maka penulis Alkitab itu tidak diperkenalkan oleh Alkitab dan nama-namanya pun tidak dicatat dalam Alkitab. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna dan terperinci dan menjelaskan segala sesuatu bagi manusia. Quran surat 12 Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Quran surat 6 Al-6 ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Quran surat 11 Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Kesimpulan, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. 2. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. 3. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Ternyata pernyataan Al-Quran itu tidak benar karena Al-Quran tidak memperkenalkan siapa penulis Al-Quran itu. Dan namanya pun tidak tercatat dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, tidak terperinci dan tidak jelas ajarannya, sehingga sangat sulit dipahami oleh manusia. Di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Al-Quran itu luar biasa, grammarnya luar biasa. Banyak majas di sana. Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Berarti Al-Quran itu tidak benar karena pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Gospel-gospel yang disebut 4 gospel ini, kalau zaman sekarang Pak, zaman sekarang, misalnya Romo punya buku nih, ini
Saya pengen punya kitab yang sama seperti ini gitu, tapi di toko nggak ada gitu. Saya tinggal bawa ke tukang fotokopi gitu kan, persis kan isinya Pak, isinya sama persis kan. Tapi kalau zaman dulu orang bisa sampai punya kitab atau buku gitu, mereka kan menulis tangan Pak, belum ada mesin cetak, belum ada kertas, medianya mungkin bisa daun, bisa tulang, bisa batu, macam-macam ya. Belakangan baru ada gulungan-gulungan. Nah, baru kalau ada orang yang kepengen punya sama seperti yang punya saya, apa yang dilakukan? Menyalin Pak. Mereka akan menyalin ulang kitab yang punya ini misalnya, ditulis dengan tulisan tangan. Zaman dulu belum ada bolpen, zaman dulu belum ada listrik, masih pakai lilin. Zaman dulu masih masih jauh lah dengan sekarang. Kira-kira Pak, kalau manusia menyalin kitab yang tulisannya banyak dalam bentuk tulisan, ya Pak ya, kira-kira Pak, kemungkinan salahnya berapa persen Pak kira-kira? Pasti ada salah. Yang terjadi adalah disalin jadi ini misalnya Pak, kemudian dari ini disalin lagi jadi ini gitu misalnya, disalin lagi jadi buku yang lain gitu. Itu yang terjadi dengan 4 gospel ini. Nah, jadi gospel-gospel yang sekarang ada di dalam Bible ini, itu gospel-gospel yang diketemukan, yang sudah merupakan salinan dari salinan dari salinan dari salinan gitu. Bukan yang asli pertama ditulis gitu Pak. Karena dia berupa salinan dari salinan dari salinan dari salinan, otomatis telah terjadi kesalahan. Kesalahan ini bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Ada yang mungkin karena ngantuk salah nulis, ada juga yang karena dia punya pemikiran atau penafsiran sendiri dirubah gitu. Itu yang terjadi Pak. Salinan-salinan itu yang disebut dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno disebut dengan julukan kodeks gitu. Kodeks itu adalah naskah-naskah kuno gitu Pak. Kodeks yang paling lengkap yang diketemukan itu ditulis kira-kira abad keempat Pak. Jadi udah 400 tahun dari zaman Yesus nih Pak. Bapak bisa bayangkan, dari abad pertama ditulis, abad kedua baru diberi nama, abad ketiga belum diketemukan yang paling lengkap, tapi sudah diketemukan pecahan-pecahannya gitu loh Pak. Ada yang diketemukan besarnya hanya sebesar kartu kredit, ada yang diketemukan hanya 1 halaman, ada yang diketemukan dalam 2 halaman, kemudian abad-abad ketiga diketemukan cukup banyak halaman, sampai akhirnya diketemukan salinan yang paling komplit itu di abad keempat Pak. Itu yang disebut dengan Codex Vaticanus. Nanti ada lagi Codex Sinaiticus, ada lagi nanti Codex Alexandrianus. Kodeks-kodeks ini ditulis kira-kira tahun 330 Masehi, ada yang 360 Masehi gitu, kurang lebihnya. Nah, kodeks-kodeks yang lengkap ini sekarang masih tersimpan Pak. Ada yang tersimpan di Gereja Vatikan Italia, ada yang tersimpan di universitas, ya, yang memang mereka sengaja simpan itu sebagai bahan penelitian begitu. Artinya masih terjamin keaslian ajaran Alkitab itu. Beda dengan Al-Quran. Kau yakin bahwa Al-Quran adalah 100% firman Allah yang tidak mungkin berubah. Keyakinanmu itu sangat jelas salah. Karena firman Allah yang dicatat dalam Al-Quran itu tidak langsung dicatat menjadi kitab Al-Quran, tetapi dihafal dulu. Barulah setelah puluhan tahun kemudian Muhammad meninggal, firman Allah yang dihafal itu dicatat menjadi kitab Al-Quran. Yang namanya manusia pasti bisa lupa, yang walaupun itu Nabi Muhammad. Tentu manusia itu sumiyal insanu insanan likathrati nisyan. Manusia itu disebut dengan insan karena terkadang lebih banyak lupanya daripada mengingat. Sekuat apapun kekuatan hafalan seseorang, secerdas apapun orang, pasti ia tidak akan terlepas dari yang namanya sifat lupa. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah lupa. Nabi sendiri pernah lupa. Saya manusia seperti kalian. Saya lupa dan juga bisa saya ingat. Jadi manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sifat lupa. Berarti orang-orang yang menghafal itu pasti ada yang kelupaan. Sehingga pasti ada firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Abad pertama, kedua, ketiga itu pas sudah mulai ada perubahan. Kalau yang berubah apa aja, itu banyak Pak itu Pak.
Atau perlu saya berikan bukti satu sekarang? Saya punya nih. Sekarang saya tunjukkan satu bukti, Pak, bahwa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini ada satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di sini ada kalimat di dalam sorga sampai dengan di bumi, ya. Coba saya minta tolong Ustaz Masud periksa, benar nggak yang saya bacain? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan yang kemudian disisipkan. Dengar, Pak? Disisipkan. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang. Karenanya itu apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tadi juga sudah saya katakan bahwa yang dicatat dalam Alkitab itu hanya 10 firman Tuhan itu saja asli firman Tuhan. Selainnya itu semua yang dicatat dalam Alkitab yang tebal itu adalah penjelasan-penjelasan yang bisa berubah-ubah, tetapi tidak merubah arah dan tujuan ajaran Alkitab. Beda dengan Al-Quran, katanya firman Allah, tetapi nyatanya ajarannya tidak benar, sehingga tidak dapat dipercaya, karena ajarannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Berarti Al-Quran itu tidak benar karena pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan.